qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah wa ba'd. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi ai aqaribihi tegese pira-pira kerabate Kanjeng Nabi al-mukminina kang mukmin kabeh min Bani Hasyimin saking Bani Hasyim wal Muttalibi lan Bani Muttalib wakilan den dawake hum kullu mukminin ay fi maqami du'ai hum utawi alif iku kullu mukminin iku kullu mukminin saben-saben wong mukmin ay fi maqami du'ai tegese ing dalam maqami du'a wa nahwihi lan sepadane wakila hum kullu mu'minin ay fi maqamid du'a wa nahwihi lan sepadane ad-du'a wahdira lan den pilih apa kin. Jadi mana daripada alihi itu ada yang mengatakan Bani Hasyim dan Bani Muttalib artinya keluarganya Rasulullah. Ada yang mengatakan makna daripada alihi itu ya semua orang mukmin, tidak harus keluarganya Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan wa ala alihi at-tahirina, keluarganya Kanjeng Nabi sing api-api kabeh. Itu bukti bahwasanya kabeh keluarganya Kanjeng Nabi apik. Punya apa itu orang yang berketurunan Rasulullah. Adapun nek nyampe ana duriyae Kanjeng Nabi elek semisal itu dipertanyakan. Keluargane Kanjeng Nabi ya pasti keturunan Kanjeng Nabi. Jangan kau banding sama-samakan dengan nyatane kan jangan dibandingkan dengan seperti itu. Keluarganya Rasulullah itu baik-baik, duriyae Kanjeng Nabi itu baik-baik ila yaumil kiamat. Artinya kalau ada habaib kok nyampe elek ya perlu dipertanyakan. Wa ala alihi at-tahirina di Quran wa yutahhirukum tadhira, keluarganya Kanjeng Nabi itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktiro lan den pilih apa ke li khabarin krana ana hadis dhaifin kang dhaif fihi ing dalem kila hum kullu mukminin wa jazama lan ngantepake bihi kelawan kil sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi syarh Muslimin ing dalem syarah Muslim. Hadis dhaif itu bukan berarti salah, bukan berarti palsu. Kadang-kadang orang itu mengira hadis dhaif itu hadis yang palsu. Enggak bener itu. Dhaif itu artinya lemah menurut bahasa. Menurut istilah itu, menurut istilah bukan berarti terus lemah tidak boleh digunakan, itu enggak. Itu gara-gara perawinya mungkin kurang sikoh. Itu saking hati-hatinya orang apa itu perawi hadis. Nyampe apabila ada orang meriwayatkan hadis kemudian pernah berbohong dengan hewan, itu hadis yang diriwayatkan itu bisa dhaif semua itu walaupun benar. Pus cing manggil kucing pengen diberi makan, jebul setelah kucingnya datang keluar dari pintu langsung pintunya ditutup nggak diberi makan. Ini namanya bohong. Ini kalau
apa itu di dunia hadis ini orang doif statusnya, sehingga enggak hadisnya doif semua. Itu buka di apa itu di Tadribur Rawi, karya tulisnya Imam Nawawi, atau di mana di kitab-kitab takhrij itu. Wa sahbihi lan sahabati kanjeng Nabi. Wa utawi sahbi iku ismu jam'in, isim jamak. Isim jamak itu isim mufrad, tapi maknanya itu di dalamnya itu banyak orang. Contohnya seperti kaum. Kaum ini kan isinya wong akeh. Orang bilang kaum itu kan isinya kan orang banyak, tidak orang satu. Namanya isim jamak. Manusia, bahasa Arabnya apa coba? Nasun, an-nasu, isim jamak. Seperti contoh sohbi, sohbun, sahabat. Sahabat itu kan banyak, bukan satu doang. Itu namanya isim jamak. Isim jamak itu adalah isim mufrad yang mananya banyak. Biasanya kalau yang mananya banyak kan, kalau enggak jamak taksir, jamak mudzakkar salim, atau jamak muannas salim. Tapi ini ada isim yang di dalamnya maknanya banyak tapi statusnya mufrad. Itu namanya isim jamak. Ismu jam'in iku isim jamak li sahibin, maring lafadz sahibin, bima'na sahabi kelawan maknane as-sahabi. Bima'na sahabi kelawan makna as-sahabi, pira-pira sahabat. Tapi statusnya mufrad itu hanya sekedar maknanya saja. Wa utawi sahbihi, wa utawi sahabat iku man wong. Siapa tahu sahabat? Sahabat itu adalah iku man wong. Istama'a kang kumpul sapa man, mukminan halim mukmin, binabiyina kelawan nabi kita. Binabiyina kelawan nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walau a'ma sanajan iku buta, ghairu mumayyizin tur iku durung tamyiz. Tur iku durung tamyiz. Makna daripada sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, dan pertemuan itu di zaman Rasulullah masih hidup. Selain itu, orang ini dalam keadaan mukmin, itu namanya sahabat. Jadi kalau ada orang pernah ketemu sama Rasul, walaupun ketemunya secara langsung, tapi Rasulullah udah wafat, ini tidak bisa dikatakan sahabat. Atau ada orang ketemu dengan Rasulullah di zaman Rasulullah masih hidup, tapi orang ini dalam keadaan kafir, tidak percaya dengan Rasulullah, tidak bisa dikatakan sahabat. Makanya seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu walaupun mereka pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak bisa dikatakan sahabat, sebab pertemuan mereka tidak dalam keadaan iman. Paham ya? Begitu juga ada orang mimpi ketemu Rasulullah, atau mereka ketemu secara langsung tapi setelah Rasulullah wafat. Kalangan-kalangan tertentu, orang-orang yang mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu Rasul, itu tidak bisa dikatakan sahabat. Walaupun mereka dalam keadaan buta dan mereka belum tamyiz, tetap dinamakan sahabat. Masuk. Jangan di luar, masuk semua. Al-faizina kang bejo-bejo kabeh, biridhallahi kelawan ridane Allah. Orang Islam yang paling utama
setelah Rasulullah itu adalah para sahabat. Nyampe-nyampe guru saya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Syekhina Abdul Wahid Juti, beliau pernah mengatakan saelek-eleke sahabat dibandingkan dengan saapi-apike saliyane sahabat iku ora saambut-ambute. Nyampe beliau mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah itu jauh lebih utama sahabat. Kenapa bisa seperti itu? Pertemuan beliau ini yang menjadikan yang luar biasa. Makanya kurun yang paling baik, beliau mengatakan afdalul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, Rasulullah mengatakan seperti ini. Summa adnakum. Setelah kurunnya Rasulullah, kurun setelah Rasulullah yaitu para tabi'in, kemudian setelah tabi'in, kemudian ulama mutaqaddimin, kemudian ulama mutaakhirin, kemudian ulama salafus salih, kemudian para ulama-ulama yang hidup pada zaman sekarang, di mana orang yang umurnya lebih tua akan lebih utama daripada umurnya yang lebih muda. Makanya saya kalau ketemu sama kiai, kok umur beliau kok lebih tua, saya ini hormat saya. Keilmuan bagaimanapun kalau beliau adalah di kiai ke umat, yang memberi label kiai lu siapa kalau tidak umat? Apa ada sertifikasi kiai? Kemarin katanya MUI pengen mencetuskan sertifikasi kiai. Kiai itu orang dipanggil kiai, orang dipanggil seorang syekh, orang dipanggil itu umat itu, bukan dibuat-buat sendiri. Sebuah universitas atau sebuah pondok pesantren al-ali semisal tidak bisa mencetuskan sebuah predikat kiai, karena itu adalah panggilan umat. Beliau semakin beliau tua, beliau lebih utama. Makanya kadang-kadang ada seorang ustadz masih muda, kemelinti, sombong, kumalungkung, gebresi sama ulama-ulama yang lebih tua. Ini salah besar. Enggak seperti itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yuwakkir kabirona falaisa minna." Barang siapa yang tidak memuliakan yang lebih tua, falaisa minna, maka mereka tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Jadi yang lebih tua dimuliakan, kiai-kiai itu dimuliakan. Saya terhadap kiai-kiai satu desa ini, kalau beliau seorang ulama, apapun keilmuan beliau, bisa cium tangannya, saya hormat beliau. Saya kalau bertemu berusaha membawa uang dan saya memberikan salam temple atau bisyarah sama beliau. Ini adalah nilai hormat, karena beliau adalah orang yang kurunnya lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya panjenengan kalau pulang dari pondok pesantren, walaupun ilmu panjenengan sundul langit, walaupun ilmu panjenengan tinggi, walaupun ulama-ulama yang ada di daerah panjenengan ilmunya lebih rendah daripada panjenengan, hukumnya haram menyombongkan diri. Hukumnya haram sampean merasa yang paling alim, merasa yang paling mahir. Gak boleh. Hormati mereka, tutup rapat-rapat kesalahannya, berikan mereka yang terbaik. Tidak boleh kontroversi dengan ulama, tidak boleh kontroversi dengan kiai, apalagi hanya sekedar meneliti, hanya sekedar makharijil huruf, sifat-sifat huruf di waktu seorang kiai itu ngimami. Enggak usah. Dulu sampean itu bodoh, dulu sampean itu bisa abata saja. Itu dari kiai-kiai desa. Diwarai alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, abata gitu. Tadinya kamu tidak bisa apa-apa, kemudian kamu bisa.
Semestinya kamu harus memuliakannya. Bukannya kamu pulang dari pondok kemudian kamu tidak mau memakmumi beliau, kamu tidak mau jadi makmum. Alasannya hanya kiainya kalau ngimami membaca ayatnya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gara-gara terus sampean laknat, terus sampean jelek-jelekan, kemudian kamu tidak mau jadi makmum, alasannya Fatihahnya nggak bener, itu ngawur gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Santri yang benar-benar santri itu memuliakan yang lebih tua. Ulama di daerah panjenengan hormat, dimuliakan. Jangan diteliti kejelekannya. Dulu kamu juga kecil bodoh. Makanya nggak boleh. Biridallahi kelawan ridani Allah Ta'ala hale luhur sinten Allah. Sifatun iku sifat liman maring wong dzukira kang den tutur apa man. Liman maring wong dzukira kang den tutur apa man. Al-faizina ini menjadi sifatnya apa itu wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sebab orang yang sangat-sangat mulia, orang yang sangat-sangat agung adalah Rasulullah, keluarga Rasulullah dan para sahabat. Ini adalah sebuah keagungan yang luar biasa. Orang yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala bisa iman, bisa percaya dengan adanya Allah dan Rasulnya. Ini adalah kenikmatan yang dahsyat. Sungguh beruntung ada orang yang hidupnya beriman apapun keadaannya, baik itu mereka fakir ataupun kaya. Ini keistimewaan yang luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan nikmat yang paling utama di antara nikmat-nikmat yang ada adalah subutul iman. Tetapnya iman di dalam kalbu seseorang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah yang dahsyat. Wa basyiril ladina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa ba'du lan ing dalam sabadane bismillah alhamdulillah sholawat salam. Ai ba'dama tegese ing dalam sabadane barang taqaddama kang dadi dhisik apa ma minal basmalati bayane saking maca bismillah walhamdalati lan hamdalah wassalati lan sholawat wassalami lan salam ala man ing atase wong dzikira kang den tutur sapa man fahada mongko utawi iki fahadal muallafu iki al muallafu rupane. Kalau ada hada, setelah hada itu biasanya jadi bada. Al muallafu kang den karang, al hadiru kang ono ngarep. Al hadir itu artinya ada di sini gitu. Winan ing dalem ati iku muhtasaron ringkesan. Jadi kitab Qurratul Ain ini adalah kitab ringkasan dari fikih. Zaman dulu itu ulama-ulama, subhanallah, ulama-ulama mutabakhir banyak. Belajarnya luar biasa zaman dulu. Panjenengan kalau lihat di kitab-kitab itu, beliau-beliau itu rujukannya itu kemana-mana itu. Riwayat-riwayat hafal semua, sanad-sanad hafal semua. Semestinya orang sekarang ini lebih canggih, karena sekarang ini subhanallah media sosial sekarang ini tinggal pencet komputer, tinggal pencet. Semestinya orang sekarang ini lebih canggih daripada orang dulu semestinya, tapi kenyataannya lebih canggih orang dulu. Keilmuannya luar biasa beliau-beliau, rujukan-rujukannya luar biasa.
Baca sejarahnya Ibnu Hajar, baca sejarahnya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Hitami. Baca sejarahnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Beliau ini orang subhanallah ya. Beliau umur 6 tahun, 7 tahun udah hafal Quran. 8 tahun udah banyak kitab dihafal, 10 tahun hafal Al-Muwatta. Ini beliau orang luar biasa. Coba buka di kitab-kitab itu. Sahih Bukhari itu berapa juz itu? 4 juz sampai 8 juz itu. Berapa ribu hadis itu. Beliau ini hafal semua matan-matan hadis sekalian, rawi-rawinya semua. Ini menunjukkan bahwasanya beliau orang-orang sungguh-sungguh. Sekarang ini santri ini subhanallah. Dengarkan kan? Jangan bangga sampai mondok sudah 10 tahun, 15 tahun. Mondok 10 tahun, 15 tahun disuruh baca Ihya Ulumuddin gak pecus. Disodorin Al-Bujairimi, disodorin Asyarwani gak bisa. Terus gimana kau? Apa terus namanya mondok terus menjadi segala-galanya? Caranya gak gitu. Ya yang sungguh-sungguh, manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Saya ini punya target santri ini 1 tahun 2 tahun toh. Mondok 2 tahun itu harus ngalim, harus menguasai semua kita. Dengarkan ini. Santri-santri yang mondok di sini ini 2 tahun usahakan semua kitab harus dikuasai, sampean harus sudah mampu untuk membaca semua kitab. Tolong ini Ustaz ya. Tolong Ustaz Rahim, Ustaz. Tolong dikondisikan semua ini. Anak datang ke sini umur 8 tahun, usahakan 2 tahun berarti umur 10 tahun harus sudah mahir. Gimana caranya? Harus sudah mahir. Usahakan. Ini otak-otak brilian ini. Anak-anak kecil ini otak brilian. Umur kamu berapa? Berapa? Ini umur luar biasa. Kamu umur berapa? 9 tahun. Ini umur luar biasa ini. 9 tahun baca Fathul Mu'in dah lancar. Potongan Fathul Mu'in bisa, menerangkan tentang isi Fathul Mu'in bisa, menerjemah bisa, bahkan bisa membuat taklekan-taklekan, syarah-syarah. Harus seperti itu. Qala kang sithik labduhu apa labduhu lafate hada utawa muhtasar ngene. Qala kang sithik apa labduhu lafate muhtasar. Wa katsura lan akeh apa maknahu maknane muhtasar. Minal ihtisari saking masdar al ihtisar. Quratul Ain ini kitabnya itu kecil, ringkas lafadznya, maknanya sangat banyak. Zaman-zaman dahulu ini ulama membuat karya tulis berbentuk matan kemudian disarai sendiri. Membuat karya tulis berbentuk matan kemudian diberi hasyiah sendiri. Diberi catatan-catatan kaki, diberi taklek-taklekan. Ini santri ini kalau bisa seperti itu. Tolong dikondisikan Ustaz. Ini usahakan santri itu punya karya tulis. Kalau mondoknya masih 1 bulan 2 bulan karya tulisnya berbentuk bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah 1 tahun 2 tahun tolong dikondisikan semuanya harus membuat karya tulis berbentuk tulisan berbentuk bahasa Arab. Kalau perlu ini dikondisikan santri dilatih muhadasah harian berbahasa Arab. Untuk apa itu? Untuk melancar, bukan untuk mencari pondok yang keren, gak penting. Pondok keren itu gak penting. Yang penting ini kualitas itu loh. Saya itu lebih seneng pengurus ini ngoyai santri, kualitas santri, pembelajaran santri, keahlian santri. Aku lebih seneng itu daripada pengurus manggil santri gara-gara iuran. Santri telat iuran itu gak apa-apa. Dengarkan itu. Bendara, mana bendaranya? Santri iuran telat, iuran gak apa-apa. Kalau perlu dibebaskan, gak perlu bayar. Tapi kalau ada santri ngaji Fathul Mu'in sudah waktunya ini belum bisa potongan, ini silakan panjenengan panggil
kemudian disuruh membaca, disuruh menerangkan, disuruh membuat taklekan-taklekan, disuruh untuk mencari rujukan-rujukan. Di sini ini kan ada rujukan-rujukan. Coba dicari Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana, kalau ulamanya bagaimana. Ini rujukannya dari kitab apa, kitab apa, kitab apa, sokifah berapa, juz berapa gitu. Dilatih ini Ustaz. Jadi santri ini dilatih mikirnya itu mikir ilmu gitu. Jangan dilatih mikir hubud dunia. Apalagi kadang-kadang pengurus malah gawe kalender. Santri dibawain 10 kalender untuk dijual. Salah itu. Yang dipikirkan kualitas. Paham Ustaz Subki? Yang dipikirkan kualitasnya. Jangan mikir gimana caranya mendapatkan uang banyak. Salah. Enggak seperti itu. Kalau seperti itu enggak al-mubarok. Al-mubarok itu pondok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pengurus, semua ustadz ataupun ustadzah semuanya kompak memikirkan kualitas santri. Jangan bingung memikirkan keuangan. Jangan bingung memikirkan keuangan pondok. Kalau santri umurnya 13 tahun ke atas harus dibebaskan, jangan ada iuran sama sekali. Enggak, jangan ada iuran kos, jangan ada iuran listrik, jangan ada iuran kitab semuanya digratiskan, Quran digratiskan. Yang boleh ada iuran yang umurnya 12 tahun ke bawah. Setelah itu jangan. Enggak usah mikir semacam itu. Bangunan pondok sudah dipikir sama Pak Tukang. Santri jangan sering roan. Santri itu sering setoran. Setoran Fatumuin, setoran karya tulis, setoran kemahiran. Dan program harus dijalankan setiap bulan. Usahakan ada qiraatil kutub, ada imtihan. Usahakan setiap akhir bulan tanggal 30 setiap akhir bulan harus ada imtihan dan qiraatil kutub. Nanti tolong dijadwal. Ya semuanya misalkan lampu Mbak. Fil fikhi ing dalem fikih. Wa utawi fikih lugotan ing dalem miturut bahasane. Wa utawi fikih lugotan ing dalem miturut bahasane al-fahmu iku faham. Iku al-fahmu faham. Wasilahan lan ing dalem miturut istilahe al ilmu iku ilmu bil ahkami pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syara al amaliyati kang bangsa pekerjaan kang bangsa amaliyah al muktasabu kang den alap min adillatiha saking pira-pira dalile al ahkam atafsiliyati kang den perinci. Makna daripada fikih menurut bahasa itu adalah al-fahmu, faham. Makanya ada sebuah hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bila Allah berkehendak kepada seorang hamba dijadikan orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka hamba itu akan dipahamkan dengan ilmu agama. Difahamkan ilmu nahwu, difahamkan ilmu sorof, dipahamkan ilmu lughat, dipahamkan ilmu balaghah, dipahamkan ilmu mantiq, dipahamkan ilmu syu'ara, dipahamkan ilmu bayan, dipahamkan ilmu isti'arah, dipahamkan ilmu alat. Setelah paham itu semua kemudian dipahamkan tentang ilmu fikih. Fikih dulu, jangan Quran, jangan jujuk Quran. Fikih dulu, fikih itu dipahami dulu. Setelah fikih bagus, baru hadisnya diperbaiki, baik diroyah ataupun riwayah. Matan-matan hadis itu harus memahami semua. Kemudian riwayat, matan-matan hadis, kemudian mustalahul hadis, istilah-istilah hadis dipahami semua. Setelah itu tafsir Quran, memahami ahkamul Quran, memahami nasih mansukh, memahami asbabun nuzul, asbabul wurud, memahami tentang apa itu? Tentang keberadaan
ayat-ayat Quran, antara ayat satu mentafsiri ayat yang lain. Kemudian mempelajari seperti ilmu tauhid, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Ini santri ini harus menguasai full. Silahkanlah panjenengan sekolah, silahkan. Tidak ada larangan di pondok pesantren Al-Mubarak, tidak ada larangan santri sekolah umum. Tapi pemahaman, penjelajahan ilmu agama harus tahqiq. Harus tahqiq. Satu hari santri wajib setoran Quran 5 kali, walaupun mereka tidak menghafalkan Quran, wajib. Satu hari santri wajib setoran qiraatil kutub, setoran kitab kosongan minimal 10 kali, Ustaz. Tolong dijadwal, tolong dikondisikan 10 kali, usahakan. Kalau pengen mahir seperti itu, pendidikan itu harus punya target. Anak mondok ini, orang tua ini gak sedikit uang yang dikeluarkan. Kalau ada orang tua mengantarkan anaknya ke Korea, ke Malaysia, ke Arab Saudi, ke Hong Kong, ke Taiwan dan lain sebagainya, 1 tahun 2 tahun mereka pulang membawa uang yang banyak. Beli motor, bangun rumah, beli mobil, bisa beli ini beli itu. Semestinya santri berangkat mondok, setelah di pondok harus membawa ilmu. Innamal ilmu bita'allum. Cara untuk mendapatkan ilmu itu bukan posa-poso, bukan tirakat. Walaupun itu juga penting juga, tapi yang lebih penting itu tirakatnya santri. Yang paling penting menurut Romo Yai saya adalah belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, kalau perlu dikontroli semua. Usahakan ini setiap santri berapa santri yang bertanggung jawab? Setiap santri berapa? 5. Usahakan setiap satu ustadz bertanggung jawab 5 santri untuk memandikan. Pokoknya saya gak mau tahu gimana caranya. Jadi setiap ustadz satu menguasai 5 santri, mengontrol keilmuannya setiap hari. Khusus untuk santri-santri yang sekolah, kalau malam usahakan belajar ilmu sekolah umumnya. Tapi selain itu full. Dan pondok tidak boleh libur. Selama mondok di Al-Mubarak tidak boleh libur. Liburnya kalau dijemput orang tua. Kalau orang tuanya jemput itu liburnya. Kalau tidak dijemput orang tua di sini 1 tahun full tidak boleh libur. Ahad tetap ngaji, Selasa tetap ngaji, Jumat tetap ngaji. Saya kepingin liburnya nanti kalau sudah malaikat Israel datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu caranya. Kalau pengen alim seperti itu. Masa libur, makannya tidak libur, minumnya tidak libur, tidurnya tidak libur, ngajinya libur. Ustaz jenuh, bohong. Setelah diberi libur dari Jumat, santri-santri malah gawe apa? Membuat acara sendiri apa coba? Sepak bola. Apalagi coba jalan-jalan mubeng satu kabupaten. Kalau hari Jumat ada santri nyegat di jalan raya, nyegat truk. Truk nggak mau berhenti. Kemudian ada mobil diberhentikan. Padahal mobil itu mobil saya. Mobil saya diberhentikan sama santri. Kemudian saya berhenti, tak buka kacanya. Apa Kang? Mboten Ustaz, mboten. Panjang itu santri. Ini gara-gara libur. Makanya ini program ini jangan ada libur. Ngaji tetap ngaji. Nanti liburnya kalau ada jemputan orang tua, ada hajatan di rumah, nah itu libur kamu seperti itu. Dengarkan semuanya, ustadz ustadzah semuanya. Kalau ada santri yang tidak mengikuti peraturan, boleh meliburkan diri, boleh. Tapi syaratnya minta izin sama ustadz-ustadznya, minta izin sama pengurusnya, silakan membuat libur sendiri. Tapi kalau program pondok tetap ngaji non stop, tidak ada liburnya. Wasilahan, makna daripada fikih menurut istilah adalah al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiyah at-tafsiliyah. Makna daripada fikih adalah sebuah pengetahuan
sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'i yang berbentuk amal. Di mana hukum-hukum syar'i yang berbentuk amal ini diambilkan dari dalil-dalilnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi awal terjadinya fikih itu bersumber dari Quran hadis. Makanya kalau ada orang ahli ilmu fikih kemudian gak hafal Quran, gak hafal hadis, itu ya aneh bin ajaib. Makanya di pondok sini ini, walaupun pondok sini ini pondok kitab, saya harapkan, sangat-sangat kami tekankan, semua santri wajib hafalan Quran. Walaupun panjenengan setiap hari setoran kitab, usahakan setiap hari setoran Quran. Berapa kali Ustaz? Berapa kali? 5 kali ya. Alhamdulillah ini santri-santri semuanya setoran Quran 5 kali. Saya lebih seneng kok. Bahkan saya lebih suka ada pondok tidak mengkotak-kotak. Pondok di kotak-kotak kayak kelambi. Ada pondok Quran, ada pondok kitab gitu. Saya lebih seneng pondok itu ya Quran ya kitab. Karena Quran dan kitab ini satu kesatuan yang sangat dibutuhkan. Bagaimana seseorang ahli fikih, bagaimana seseorang ahli ilmu agama kalau mereka nggak hafal Quran? Bagaimana coba? Padahal ilmu agama itu sumbernya dari Quran, sumbernya dari kitab, sumbernya dari hadis. Makanya di sini semua santri wajib hafalan Quran dan hafalan hadis, satu hari setor minimal 5 kali setoran. Nanti sama ustadz-ustadznya, saya tak ngontrol to'an. Wasimdaduhu utawi pengambilane fikih iku minal kutubi saking pira-pira kitab. Iku minal kutubi saking pira-pira kitab. Kutubi apa kitabi? Mungkin salah ya. Minal kitabi mungkin. Yo nggonmu ana alife bukan? Yo ana. Salah iki. Minal kitabi saking Al-Qur'an. Itu tulisannya kutubi salah. Minal kitabi saking Al-Qur'an wa sunnati lan hadis wal ijma'i lan sepakate ulama. Wal lan ijma itu sepakatnya ulama. Wal qiyas lan qiyas. Qiyas itu menyamakan antara hukum satu ke hukum yang lain. Seperti contoh itu kerbau. Kerbau ini bahasa Arabnya itu jamus. Sementara di kitab-kitab itu enggak ada ya. Di kitab-kitab dibahas tentang zakatnya kerbau, enggak ada. Yang ada itu onta, sapi, kambing. Kerbau itu enggak ada. Tapi setelah diistihadi ulama bahwa kerbau itu sapine orang ajar. Kerbau itu sapine saliyane bangsa Arab. Kalau di sana kan jarang air sehingga kerbau ini tidak bisa berkembang biak di sana. Tapi kalau di Indonesia, di Jawa, lebih-lebih di Demak, rata-rata orang kerbau. Di sini ini kalau orang menyembelih kurban rata-rata kerbau. Bahkan tradisi Jawa memuliakan sapi, sapi sehingga sapi itu tidak disembelih. Zaman dulu, kalau zaman Hindu Buddha, kalau sekarang udah nggak ada itu tradisi itu. Wa faidatuhu taifaidae fikih iku imtithalul awamirillahi. Iku imtithalu awamirillahi anut pira-pira perintahe Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Wastinabu nawahihi lan ngeduwi pira-pira larangane Allah. Faidahnya fikih adalah untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Bagaimana seseorang akan paham ini agama kalau hanya sekedar memahami tarjamah Quran dan tarjamah hadis? Tidak bisa. Harus fikih dulu. Fikih itu harus didahulukan. Makanya saya sering ngomong sama santri-santri, fikih itu didahulukan. Kamu nanti kalau paham fikih,
kemudian Quran, kemudian hadis, itu nanti hasilnya bagus daripada kamu memahami Quran dulu, memahami hadis dulu, kemudian fikih. Hasilnya gak bagus. Ala madhabil Imam Syafi'i, ingatasi madhabi Imam Syafi'i. Al-Mustahidi kang ahli istihad. Abi Abdillah rupani Abi Abdillah Muhammadin rupani Muhammad ibni Idrisa kang dadi putra jalire Idris. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahimahullahu taala. Rahimah muga-muga melasihu ing Imam Syafi'i sapa Allah taala alim luhur sapa Allah. Taala alim luhur sapa Allah, sinten Allah. Wa radhiyallahu muga-muga ridani sinten Allah anhu saking Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.